Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakal ngasih tahu gimana kita membuat traffic biar orang di luar server ini, di luar host ini bisa mengakses ASIC kita. Nah, di sini kita perlu sedikit pengaturan di bagian network ini. Oke, ini saya matikan dulu ya ASIC-nya. Power off. Oke, tunggu sebentar. Ini statusnya memang masih ada, tapi dia sebenarnya udah mati, nggak masalah. Nah, di sini kita pengaturan di ASIC-nya. Saya buka network dulu. Network. Control panel. Network internet, network and sharing center. Network setting. Oke, saya suka yang detail. Ini juga. Small. Mana ya biasa saya? Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini saya bakal di ini ya, Ethernet. Kalau ini lab EKL mungkin masih salah, saya disable dulu. Enable. Kabelnya unplug. Saya cek. Oke. Kabelnya udah unplugging. Ini saya cuma ngonekin ke laptop sebelah, tapi entah uji cobanya saya uji cobanya bakal make ini. Pakai yang ini Windows 10 saya. Windows 10 VM saya. Konsepnya biar kalian tahu. Jadi pengaturannya biar bisa tahu. Sorry, saya matiin dulu. Salah. Oke. Nah, di sini saya bakal bikin dia bridge ke interface fisik saya. Interface fisik saya yang bakal saya targetin adalah yang ini. Oke. Nah, nanti host saya ini bisa ngakses VM. Kalau sebelumnya kan lewat NAT. Kalau kalian lihat video pertama saya soal pembahasan ASIC, dia bakal lewat NAT. Tapi di sini saya bakal target ke sini dan IP-nya adalah IP statik. Oke. Kita konfigurasi dulu sini. Setting kita ke edit virtual network editor. Saya pengen nge-bridge dulu ke interface fisiknya. Nah, kita pilih change setting. Yes. Tunggu sebentar. Nah, di sini ini kita bikin bridge. Oh, ini udah saya bikin. Kalau defaultnya itu adalah automatic atau default dari VMnet 0 ini yang buat bridge itu adalah automatic. Di sini kita nggak bakal bikin dia auto. Kenapa? Karena saya pengen dia trafficnya spesifik. Karena di sini saya punya banyak interface. Lihat seperti ini. Ini saya nggak bisa ngontrol kalau saya bikin auto dia bakal dikirim kemana. Untuk itu saya bikin dia eksternalnya adalah spesifik. Dalam hal ini adalah yang, tunggu saya lupa, Intel Ethernet Connection. Nah, ini dia interface fisik saya. Hyper-V adapter. Nah, ini dia. Saya bakal trafficnya ke sini. Oke. Kemudian saya apply. Tunggu sebentar. Oke. Nah, kemudian di bagian sini saya bakal bikin dia sebagai bridge. Nah, bridge-nya udah saya spesifikasikan dia ke lewat dari yang ini tadi. Ini. Oke. Kita oke. Sudah. Oh, sorry. Setting. Ini bukan bridge. Saya harus bikin dia spesifik ke VMnet 0. Oke, ini salah. Ini saya spesifiknya ke VMnet 0 ya. Ke VMnet 0 bukan bridge. Nah, nanti dia ke bridge tetap ke sana. Oke. Target saya itu udah. Kemudian yang di bagian Windows 10 saya juga ini yang sebagai uji cobanya. Saya nggak konekin ke laptop, tapi konsepnya hampir mirip. Nah, ini juga saya bikin dia NAT. Setting. Ini saya bikin dia ke spesifik VMnet 0. Dimana kalau kita lihat lagi edit virtual network editor, change setting. Nah, di mana
VMnet 0 saya itu ke bridge ke Intel ini, yang interface fisik saya. Oke. Saya sebenarnya cuma ngonekin ke laptop sebelah itu cuma biar ininya nyala aja ya. Ininya nyala aja. Karena kalau ini nggak nyala, host saya nggak punya IP, saya nggak bisa nge-bridge. Itu dia maksudnya. Oke, ini kemudian kita nyalain. Ini juga kita nyalain. Sebentar. Oke, nah kalau kalian lihat di sini IP-nya masih 000 ya, karena saya belum konfigurasi apapun. Nah, di sini biar dia bisa trafficnya sampai, saya bikin dia statik dan harus satu network IP-nya. Jadi kita bakal kasih konfigurasi IP dulu di ICX ini. Tekan F2. Lihat di sini. Ada F2, kita tekan F2. Kemudian passwordnya. Ini sama dengan password kita yang pas start browser ya. Oke. Sebentar. Oke. Kemudian kita bikin configuration management network. Oke, IPv6 import configuration. Ini yang set static, kita tekan spasi aja. Nah, maka kepilih. Nah, ini kita atur. Misalkan IP-nya ini 1. Ini, kemudian ini 255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, sudah kita pilih escape. Escape. Nah, kita pilih play change restart, yes. Tunggu. Oke, escape. Nah, oke, dia udah IP-nya ini. Nah, di sini di Windows 10 saya juga bikin seperti itu. Nah. Oke. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah masuk. Nah, sekarang saya bakal konfigurasi interface-nya. Panel center. Nah, ini saya properties. Properties. Nah, kalau tadi ICX-nya adalah 10.1, ini saya bikin dia sebagai 10.2. Tab. Oke, gateway-nya kita ke 10.1. Oke, close. Semoga bisa ngeping ya. Yes. Coba kita cek. Ping 192.168.10.1. Oke, saya sampai ke sana, berarti saya bisa nge-remote-nya lewat sini. Oke, sini. Oke. Sip. Nah, ini saya remote menggunakan browser. Kebetulan di sini di Windows ini saya nggak ada ya VMware, jadi kalian nggak bisa, jadi saya nggak bisa nge-remote lewat VMware. Tapi konsepnya mirip. Kalau di VMware kalian tinggal file, connect to server, jadi dalam sini. Nah, kemudian ini interface ini sebenarnya nggak perlu kalian kasih IP segala macem. Ini kan kosong. Ini nggak kasih kosong karena ini cuma sebagai jembatannya buat lewat. Nah, kalau kalian pengen connect dia ke laptop misalkan atau perangkat lain yang pengen remote ICX yang dia di dalam VMware di sebuah server, kalian bisa konekin itu ke interface fisik ini, kemudian kalian bikin dia satu network IP-nya. Bisa seperti apa? Misalkan kalau yang kita connect ke kalkulator, di kalkulator IP apa sih? Network kalkulator ya. Nah, ini kan saya tadi pakai IP-nya adalah 10.1 prefix 24 kan? Calculate. Nah, kalian bisa make dari IP first address 10.1 udah dipakai, berarti 10.2 sampai 10.254. Dalam hal ini Windows 10 saya pakai 10.1. Oke.
Kalau kalian masih ragu soal itu, kalian misalkan nggak connect, ntar dulu, network control, sorry ya. Nah, di sini kan saya nggak bisa nge-remote perangkat itu lagi ya, Kenapa? Karena ini udah beda IP ini, lihat. Saya pengen remote, tuh udah nggak bisa lagi karena udah beda IP. Ini saya close aja, saya disconnect, kemudian oke, cancel, saya remote aja, remove. Nah, saya pengen connect ke sini, tapi saya nggak bisa kalau saya nge-remote-nya 10.1 seperti ini. New connect to server 192.168.10.1 roots. Nah, dia nggak bakal bisa. Kenapa? Karena saya nggak punya network di sini. Untuk itu, di sininya kalian bisa pasang. Itu buat yang statik ya. Nah, di sini IP. Kok ini yang ini ya? Bukan yang ini. Interface fisik ini, sorry. Control panel. Sorry, saya tadi salah targetnya di Windows 10 itu. Nah, di sini. Nah, ini saya kasih IP. Ini satu network. 10.1 udah dipakai VM SEX, kemudian 10.2 tadi udah dipakai yang di VM Windows 10 sebagai uji coba. Nah, ini saya 10.3. Nah, gateway-nya ini nggak perlu karena saya ini nggak perlu dikasih gateway. Kenapa? Karena sudah satu network nggak perlu gateway sebenarnya. Oke. Dan lagian kalaupun saya pakai gateway dia bakal bentrok karena kalau di sini saya wifi saya masih jalan. Kalau gateway punya dua di dalam sebuah sistem operasi, itu butuh treatment tertentu buat bisa dipakai. Oke, ini sudah saya IP, kemudian saya cek scmd config. Saya pengen ngecek ke bagian ini. Oke, 10.3. Nah, sekarang baru saya bisa nge-remote yang itu tadi. Saya coba file connect to server. Sorry. Root. Nah, seperti ini, connect anyway. Tep. Nih. Oke, remember. Dia ada Debian 11. Seperti itu. Oke. Buat kalian yang pengen konekin ini ke luar, misalkan ke laptop segala macem, treatmentnya seperti tadi ya. Pastikan di bagian Virtual Network Editor. Ini saya pakai VMnet 0 tadi ya. Dulu. Nah, ini saya pakai, nggak kelihatan kalau nggak di sini. Saya pakai VMnet 0 dan di bridge ke interface fisik. Nah, konsepnya seperti itu. Kemudian di bagian ini kalian setting networknya ke nih custom VMnet 0 yang saya setting tadi. Ya, saya rasa cukup sekian buat pembahasan gimana kita buat VMware SEX ini ke akses dari luar. Oke, saya rasa cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.